Semua kita sebelum profesi kita, apakah teknisi, Ya, apakah VP, apakah guru, ya, apakah segala macam profesi kita, ya, sebetulnya itu adalah embel-embel gitu. Tapi nggih, sejatinya adalah dai gitu. Sejatinya adalah yang nggih, tadi ya, menyebarkan nilai-nilai kebaikan nggih. yang justru dengannya itu menjadi bermanfaat kembali buat yang menyebarkan tadi itu. Gitu. GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat GSI Channel yang mulia. Kita sampai di Bincang Tokoh. Kali ini saya berhadapan dengan orang hebat. Saya ngelihat datanya sampai bingung karena LinkedIn-nya itu panjang banget. Prestasinya panjang banget, apa yang sudah pernah beliau kerjakan itu panjang banget. Sampai saya nggak ngerti apa yang mau saya eksplor karena terlalu banyak. Bapak Juni Hadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang saya baca, beliau adalah Vice President dari Project Management Officer Indosat. Di lain sisi, beliau juga seorang trainer yang bahkan dapat sertifikasi dari IBM untuk urusan design thinking. Design thinking adalah kira-kira sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang sangat relevan di dunia bisnis, di mana persaingan terlalu ketat sehingga kita tidak bisa mengandalkan hal-hal yang biasa. Kita butuh kreativitas lebih tinggi, inovasi lebih tinggi, daya antisipatif yang lebih kuat untuk dapat memonetize. Dan beliau jagonya. Kalau bicara tentang teknik engineering developer misalkan waterfall, scrum, sprint, beliau jagonya. Kita mau kenalan dulu. Ustadz, saya panggilnya Ustadz loh. Ustadz Juni Hadi. Saja nih. Bagaimana ceritanya kok dari bisnismen, kemudian perspektifnya tentu beda dengan dakwah ya. Tiba-tiba antum jadi CEO-nya dari Ziswaf. Zakat, infak, sodakohnya Indosat. Itu gimana ceritanya, Ustadz? Sebelumnya terima kasih, senang sekali Alhamdulillah. saya bisa berjumpa dengan antum Ustadz, Alhamdulillah. menikmati silaturahim langsung, Oke. menyapa sahabat-sahabat sekalian, Oke. berkenalan, ini suatu kebahagiaan yang tersendiri dan demi Allah saya senang sekali. Alhamdulillah. Jadi berbagi seperti ini, Oke. inilah rezeki buat saya. Ini. Amin ya Rabb. Ya mudah-mudahan apa yang nanti kita bincang-bincangkan dalam 3 menit, 4 menit ke depan gitu bisa bermanfaat. Dan Insyaallah. itulah cita-cita saya Ustadz. Gitu. Insyaallah. Jadi cita-cita tertinggi saya bagaimana saya bisa senantiasa memberikan value tertinggi gitu. Nggak melihat apapun, nggak lihat, yang penting itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika itu bermanfaatnya terasa, ada kebahagiaan yang tersendiri buat saya. Termasuk waktu ini ya, jadi alhamdulillah. Nah, tadi di awal disampaikan kenapa bisa shifting begitu ya Ustaz. Nah, karena memang Bahkan kalau dibilang shifting enggak juga ya. Enggak juga ya. Antum kan ngerjain dua-duanya gitu. Betul. Itu yang bikin saya geleng-geleng kepala kok bisa gitu. Gimana Iya. ceritanya, Ustaz? Baik, jadi saya bukan siapa-siapa, sama dengan sahabat-sahabat sekalian, dengan ustadz sekalian. Jadi pasti punya background lah ya gitu. Jadi dan orang yang paling inspiratif buat saya itu adalah ibu kandung saya. Ibu. Nah, jadi mudah-mudahan Allah melindungi dan ini dari di sana. Amin ya Rabb. Saya terlahir dalam kondisi ibu dalam keadaan koma. Jadi Maksudnya ketika melahirkan antum, ketika melahirkan, gitu. ibu koma. Koma. Oke. Jadi dokter menyarankan wah ini tidak bisa selamat nih. Karena kondisi asma yang parah gitu ya. Ya alhamdulillah Allah memberikan perlindungan, pertolongan sehingga lahir normal, selamat, dan tapi tidak boleh dilarang memberikan ASI. Jadi sampai sekarang saya belum pernah merasakan ASI itu, Ustaz. Masalahnya apa? Enggak Ya, bisa. karena kondisi ini ya, jadi kadar air ASI-nya itu tidak cukup sehat lah gitu ya buat ini. Jadi dokter melarang sampai akhirnya ya tidak pernah merasakan ASI, dan cerita itu terus diulang-ulang oleh ibu kandung gitu ya, sehingga dan ketika dalam buayan dan kemudian ketika di sholat malamnya itu selalu dikeraskan suaranya, didekatkan. Dan dari situ yang saya menginspirasi untuk terus menebar kebermanfaatan lah kepada siapapun selama itu baik dan halal. Dan termasuk ketika saya dari satu sisi profesi
ya saya berkarir dari nol gitu ya, yang alhamdulillah masih diberikan amanah di Indosat sebagai seorang vice president. Tapi sebetulnya tujuan goalnya itu bukan di situ. Jadi kita punya goal ya. Jadi ini agak melebar dikit. Anak saya yang pertama ya kemarin alumni Gontor. Jadi ketika saya di sana itu terlalu terngiang-ngiang tuh. Ke Gontor apa yang kau cari? Nah gitu. Jadi itu oh iya ini ternyata apa yang kita cari di dunia ini? Apa yang kita cari ini? Profesi segala macam. Ternyata jawabannya adalah nahnu duat ala kulli syai' gitu ya. Semua kita sebelum profesi kita apakah teknisi, apakah VP, apakah guru, apakah segala macam profesi kita sebetulnya itu adalah embel-embel gitu. Tapi sejatinya adalah dai gitu. Sejatinya adalah yang tadi ya menyebarkan nilai-nilai kebaikan yang justru dengannya itu menjadi bermanfaat kembali buat yang menyebarkan tadi itu. Keren. Sahabat GSI Channel, pertanyaannya adalah bagaimana beliau bisa melakukan dua hal. Yang satu ya bisnis lah. Kalau bisnis ngomong bisnis ya uang lah. Dan di dakwah itu hal yang berbeda gitu. Jadi saya pengen tahu, dan rata-rata semua orang yang cerdas itu tuntas dengan urusan karir dunianya. Maksudnya gini, beliau kelihatan tidak berambisi untuk menggapai level tertinggi dari dunia bisnis, karena menurut beliau sebetulnya karir dunia itu bukan yang saya cari, tetapi ada value, dan ini spiritual value, bagaimana kemampuan beliau itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya jadi teringat kalau beliau teringat tentang ucapan pelang besar di Gontor, apa yang kamu cari? Itu Nabi SAW sudah jawab, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan beliau sangat betul-betul menjiwai, karena sebuah kata itu bisa diucapkan siapa saja. Khairun nas anfa'uhum linnas itu orang semua bisa bilang, tapi sedikit orang yang membuktikan dalam tataran konkret. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Ibu merupakan manusia yang paling dekat dengan kita, karena separuh darah kita, separuh daging kita, separuh nafas kita itu ada di beliau. Dan ibu ini yang menginspirasi Ustadz Jun sehingga nggak melupakan untuk berperan, berkontribusi dalam dakwah Islam. Ini yang saya kagum. Biasanya orang pintar itu dunia secukupnya aja, tapi justru sikap itulah yang membuat karir dunianya tuh cemerlang. Seperti orang yang cuek sama bayangan, dia tidak ngumbar bayangan gitu, dia malah meninggalkan bayangan, tapi akibatnya bayangan ini kemana-mana ngikut dia gitu. Jadi orang yang nggak terlalu bernafsu di dunia itu malah Allah berikan hal yang banyak di dunia. Justru perhatian beliau itu ingin jadi orang bermanfaat untuk agama. Itulah sebabnya beliau ambil 2 jabatan di Indosat, tetap sebagai Project Management Officer, dan di SKI Indosat beliau sebagai CEO. Satu lagi yang mau kita explore ya, design thinking itu sebuah pendekatan yang keren loh. Nggak sekedar agar orang nggak memproduksi barang yang salah. Banyak banget barang yang dibuat, diproduksi dan nggak laku di pasar. Tapi saya rasa design thinking itu not only for that gitu. Saya pengen tahu design thinking, pengetahuan tentang Scrum, pengetahuan tentang teknik managing developer, apa gunanya di SKI Indosat? Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi sebelum menjawab tadi yang disampaikan Ustadz, jadi design thinking ya, kombinasi 2 kalimat, 2 kata, desain dan thinking. Jadi kita sama-sama paham ya sahabat sekalian ya, pasti ada desain dan thinking. Desain itu aktivitas mendesain, merencanakan, membuat pola, ini semua mendesain, membuat program, membuat perencanaan. Kemudian thinking, berpikir gitu kan. Sambil mikir. Nah, jadi apa kira-kira gabungan 2 kata ini? Jadi sederhananya adalah sebelum kita berbuat sesuatu, sebelum kita melaksanakan sebuah program, kegiatan segala macam, maka kita berpikir. Nah, berpikirnya tidak sekedar berpikir, tetapi berpikir ala seorang desainer. Nah,
Bahasa sederhananya begitu. Oke. Ustaz dan sahabat sekalian ya. Jadi design thinking ini penting. Sekarang ini di era sekarang ini hampir semua sektor bisnis ataupun komersial social enterprise gitu dan social entrepreneur ini menggunakan metodologi design thinking ini. Contoh sederhananya seperti ini. Jadi ketika kita punya keinginan untuk usaha, maka menggebu-gebu kita kan. Teman-teman yang sekarang buka startup itu tidak sedikit yang tadi disebutkan ya gulung tikar gitu ya. Tapi karena menggebu-gebu di awal. Nah lupa. Jadi misalkan tadi, wah pokoknya pengen usaha dulu, nyemplung dulu gitu ya. Nyemplung dulu, saya pengen usaha kafe atau jual bakso tadi misalkan. Nah, misal gitu ya. Maka sudah nggak berpikir agak tadi ala desainer tadi itu. Yang penting sudah langsung ngumpulin modal, berangkat ke pasar, beli bahan-bahannya, diramu segimana rupa, besok langsung buka di pinggir jalan gitu ya, atau keliling gitu kan. Maka apa yang terjadi? Ya tidak semua sih ya, tapi rata-rata gitu. Nangis Bombay, ya, istilahnya mungkin nangis Bombay ya. Aduh ternyata hari ketiga keempat sudah nggak ada yang beli dan seterusnya. Karena melupakan tadi design thinking tadi. Benar. Seharusnya kalau dia sudah mengetahui tentang design thinking tadi itu menerapkan minimal mencari tahu dulu di daerah sekitar sini apakah benar orang yang lalu lalang yang akses ini membutuhkan bakso tadi. Ada nggak kompetitornya gitu ya. Kalaupun ada kira-kira unique value apa yang membedakan? Apakah harga, apakah rasa? Nah itu di thinking dulu, diberpikir dulu desain. Nah itu contoh-contoh seperti itu. Jadi cobalah berpikir apa sih kira-kira yang dibutuhkan oleh calon pengguna dari service atau proyek itu, atau objek dakwah kita, misalkan gitu ya, atau ya tadi lawan bicara kita, user gitu. Jadi itu kemudian dalam konteks SKI juga begitu, design thinking juga begitu. Makanya kita terus mendorong teman-teman ketika mau bikin program segala macam itu cobalah berpikir sejenak, mundur sejenak gitu. Kira-kira apa gitu kan yang ini. Baik, sahabat GSI Channel, design thinking sebetulnya simpel saja. Berpikir dengan seksama, meriset, ngambil data supaya apa yang kita buat itu benar-benar yang orang butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tapi yang buyer itu inginkan. Nah, pertanyaannya kan saya tadi tuh agak bingung gimana bisa design thinking itu dipakai di SKI Indosat. SKI itu kan seksi kerohanian, sarana kerohanian Islam. Bagaimana itu bisa masuk? Bagaimana itu bisa terimplementasi di dakwah? Ternyata beliau menyatakan tadi kalau kita mau bikin program dipikir dulu apa yang dibutuhkan oleh audiens kita. Misal bikin pelatihan tentang hukum waris, padahal tipologi karyawan di situ baru umur 25-30 tahunan, nggak ada yang cita-cita mau mati sehingga dia mau ikut pelatihan waris gitu kan. Jadi saya ngerti di sini SKI itu akan makin maju kalau menggunakan pendekatan design thinking. Idenya, langkah-langkah dakwahnya itu pasti akan disambut oleh audiens kalau benar-benar menggunakan design thinking, begitu ya. Betul. Dan satu lagi, jadi ketika tadi sudah kita riset dulu, benar, proses bagian dari riset tadi itu kita gali idenya. Oke, punya program ya seperti itu ya, program 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Lalu kita validasi istilahnya, kita uji coba dulu. Dites. Kita tes lagi ke sampling. Tidak semua. Apakah betul dugaan kita ini? Sampling, dari sampling itu bisa menggunakan tadi riset data tadi dengan menyebar kuesioner atau dengan misalkan program untuk launching gerobak berkah misalkan tadi ya, gerobak berkah gitu ya. Ternyata ketika kita coba satu dulu, jangan masif dulu gitu, satu bikin masif dulu, kita coba bagaimana kita minta respon secara live dari audiens gitu ya. Nah, gitu. Ya, jadi design thinking benar-benar sebuah pendekatan yang layak loh dilakukan. Dan saya kira cuma di dunia bisnis saja, tetapi ternyata di dunia dakwah itu sangat penting sekali. Dan satu lagi, SKI Indosat bersama Sekolah Impian ingin bekerja sama dalam bikin proyek yang kita namakan Sekolah Impian Nurul Taqwa. Nah, kita pengen tahu dari perspektif seorang Ustadz Juni Hadi
dari perspektif keilmuannya tentang ilmu manajemennya, kemudian ilmu tentang Scrum-nya, ilmu tentang design thinking-nya, ilmu tentang creative thinking-nya, SINT apakah cukup layak untuk ditawarkan ke teman-teman? Jadi ini sebuah challenge ya, sebuah tantangan bersama bagaimana kita meng-create value tadi itu kan. Meng-create value bagaimana ini kan jadinya sebuah produk. Jadi sebuah produk yang akan kita tawarkan ke pengguna dari produk tadi. Nah, itu sudah benar relnya itu. SNT sekolah impian. Nah, bagaimana impian tadi itu, definisi impian itu bisa dengan mudah dipahami oleh calon donatur kita, calon audien kita, calon wali santri kita yang nanti diharapkan menyekolahkan anaknya ke situ. Itu mesti clear betul. Nah, alhamdulillah di sini tadi saya baru pertama kali ke sini, tapi alhamdulillah dengan beberapa interaksi tadi sholat Jumat, jadi ya. Tadi tagline yang dahsyat tadi itu bisa terus jadikan tagline ataupun ini ya hashtag gitu ya, misalkan tadi hidup di bawah bayang-bayang Al-Quran. Segar gitu misalkan, hidup di bawah bayang-bayang Al-Quran. Itu tuh mungkin bagi kita yang interaksinya tiap hari gitu sudah biasa gitu. Tapi Ustadz, itu di 90% di luar sana itu masih merindukan hal-hal seperti itu. Nah, itu yang perlu dikemas sedemikian rupa jadi sebuah produk yang punya value lebih. Unique value proposition, UPV gitu. Nah, itu saya yakin sekarang sudah jalan sekolah impian ini kan. Tapi dengan yang baru ini bedanya apa gitu. Nah, bedanya apa ini yang insya Allah nanti kita bisa sama-sama desain ulang gitu ya. Dalam waktu dekat kita akan fokus untuk mendeliver sebuah tanah yang dibebaskan, lalu di atasnya terbangun masjid dengan 2 pondasi, dengan 2 lantai, penggunaannya sekian dalam waktu sekian. Nah, itu sudah menggunakan metodologi tadi Scrum tadi ya. Kalau enggak nanti udah wah kemana-mana tuh, enggak karu-karuan ini. Dengan dipecah-pecah, dipilah-pilah itu sudah ini. Baik. Pertanyaan terakhir Ustadz Juni. Sekolah Impian adalah pondok pesantren tahfiz IT. Dan ini sudah berjalan 6 tahun. 6 tahun ya. Kemudian kami menawarkan kerjasama dengan SKI Indosat dan SKI Indosat itu mengambil, berarti kan kami cukup layak gitu. Saya penasaran nih, pengen tahu bagi seorang Ustadz Juni Hadi, SI itu apa? Kalau murni kemampuan IT tadi itu udah banyak gitu ya. Kita bikin kursusan aja kalau cuma itu ya. Betul. Nah, ini ketika ini terus kemudian ya kita coba assess. Kan waktu itu nggak langsung kita terima kan Ustaz. Kita terima, kita assess lagi, kita coba trial gitu kan, dan alhamdulillah dan memang insya Allah bisa. Dan ini tadi pertanyaannya bagi saya SI itu apa? Ini adalah mutiara yang terpendam ya. Jadi perlu ini. Jadi kita menemukan ini bibit-bibit mutiara. Makanya kalau di-combine lagi, dikuatkan dengan pondasi tadi basic tahfiznya kemudian dipoles lagi dengan ke-IT-nya dengan tadi design thinking kah atau apa, insya Allah akan relevan dengan kebutuhan gitu. Insya Allah relevan dengan kebutuhan. Insya Allah sahabat GSI Channel boleh dong Sekolah Impian bangga karena yang bicara Ustadz Juni Hadi, Master of Scrum, dapat sertifikasi dari IBM. Insya Allah ini berarti sebuah pengakuan bahwa Sekolah Impian itu punya masa depan yang cerah. Dan saya makin yakin bahwa impian ini akan jadi kenyataan karena yang hadir mendukung kami adalah orang-orang hebat yang gak cuma hebat dari sisi ilmu dunia saja. Tadi kita dengar SI bagi beliau dikaitkan dengan beliau yang mau baca Quran dengan benar, indah, dan beliau yang sedang menghafal Quran dengan kuat. Berarti spiritual sense-nya itu yang melekat dalam kesannya terhadap SI. Jadi saya tambah yakin nih, insya Allah mimpinya akan jadi kenyataan. Amin. Terima kasih Ustadz Jun, kehadiran antum memberikan kami semangat, insya Allah, supaya kami berjuang, dan kehadiran antum di dekat kami itu bikin kami bangga dan bikin kami yakin ini bakal terrealisasi. Amin, amin ya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat sekalian.